Jemaat Maha Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan Maha Baik. Dia tak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Oleh kasih-Nya, Dia selalu menuntun dan memberkati dengan firman-Nya. Saat ini disampaikan dari Mazmur 65 ayat 1-14 yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 9 sampai 15 Juli 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, biar kuasa Roh Kudus yang akan menuntun hamba-Mu dan bahkan semua yang akan mengikuti pelayanan firman ini, supaya betul-betul kami menemukan kehendak-Mu Bapa, karena dituntun oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya kami diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari Mazmur pasal 65 ayat 1-14. Begini dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memakotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Mazmur 65 ini merupakan nyanyian syukur yang dinyanyikan oleh pemimpin biduan dalam perayaan pengucapan syukur di bait suci. Isi puji-pujian adalah pertama, puji-pujian karena kebaikan Allah yang dialami oleh setiap umat yang dipilih dan disuruh Tuhan untuk datang mendekat diam di pelataran, di bait-Nya yang kudus untuk menyembah, beribadah, berdoa, mengakui semua pelanggaran. Tuhan mendengar doa dan menghapuskan, mengampuni pelanggaran, mengampuni dosa. Tanda syukur atas kebaikan Allah itu, umat memuji Tuhan dan membayar nasar kepadanya. Ayat 2-5. Yang kedua, puji-pujian atas kedahsyatan dan keadilan kuasa Allah
yang menyelamatkan umat dari ancaman bahaya alam yang bisa membinasakan dan juga dari bangsa-bangsa lain. Dengan kekuatan dan keperkasaan Allah, menegakkan gunung-gunung, meredahkan deru lautan, deru gelombang, dan meredahkan kegemparan bangsa-bangsa, membuat orang-orang yang diam di segala ujung bumi percaya dan takut kepada Tuhan dengan segala tanda-tanda mujizat yang dilakukannya. Dan akhirnya dari terbitnya pagi sampai petang semua bersorak-sorai. Ayat 6 sampai 9. Yang ketiga, puji-pujian untuk panen yang diberikan Allah. Ayat 10 sampai 14. Umat menikmati kebaikan Allah. Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu. Ayat 12. Kebaikan Allah itu diberlakukan dalam segala pekerjaan umat, mulai dari mempersiapkan lahan untuk ditanami. Tuhan membasahi tanah dengan air hujan. Engkau mengakhiri alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Ayat 11. Tuhan menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Ayat 10b. Hal ini menunjuk Tuhan menyediakan benih untuk ditanami. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 10. Tuhan menyediakan benih untuk ditanami dan memberkati tanah, menganugerahkan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Ayat 10a. Tuhan memberkati tumbuh-tumbuhan, memberkati tanaman yang ditanami. Ayat 11b. Sehingga tanah-tanah sekalipun padang gurun, bukit-bukit, lembah-lembah, berselimutkan, menghasilkan gandum. Padang-padang rumput menghijau, menghasilkan makanan untuk kambing domba. Pada akhirnya, semua bersorak-sorak dan bernyanyi-nyanyi. Ayat 13 dan ayat 14. Inilah nyanyian pujian syukur kepada Tuhan Allah yang dinyanyikan oleh para biduan di bait suci. Karena Tuhan Allah telah melakukan kebaikannya, mengampuni dan menyelamatkan umat, dan itulah yang dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus yang rela sengsara, menderita, mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni dan menyelamatkan kita. Umat bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan menjaga, melindungi dan menyelamatkan dari ancaman bahaya alam dan para musuh. Alam, tanah diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan berkat bagi ciptaannya. Jemaat Maha Tuhan, bersyukur adalah ciri khas orang beriman dan menjadi keharusan, menjadi kewajiban dari setiap orang percaya. Dasar untuk bersyukur bukan terletak pada diri kita, bukan terletak pada keadaan atau kondisi yang dialami, tapi semua terletak dan bersumber dari Tuhan. Tuhan Allah lah yang menjadi dasar dan sumber kita bersyukur. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur dari bagian firman ini. Pertama, Tuhanlah yang telah menyatakan kasih kebaikannya kepada kita. Dia telah memilih, memanggil untuk datang mendekat kepadanya. Matius 11 ayat 28 katakan, Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Juga di 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhanlah yang memilih,
Tuhanlah yang memanggil untuk datang mendekat kepadanya. Kita harus menjawab panggilan Tuhan ini dengan selalu taat dan setia, datang bersekutu, berdoa. Dia mendengar dan menjawab doa kita. Dia telah mengampuni dan selamatkan kita. Jadi, pertama-tama dasar untuk bersyukur karena Tuhan telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Kalau ini yang menjadi dasar, maka kita akan mampu untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur kepada Tuhan bukan sebatas kata-kata, tapi dibarengi dengan tindakan membayar nasar, mempersembahkan syukur sesuai dengan komitmen iman kepada Tuhan. Seberapa besar yang kita nasarkan dan ditepati, seperti itulah gambaran komitmen iman kita kepada Tuhan. Jadi ini yang disampaikan. Segala ucapan-ucapan syukur yang mau dilakukan, dasar untuk bersyukur itu bersumber dari Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam ucapan-ucapan syukur, itu semata-mata karena Tuhan yang telah melakukan karya kebaikannya kepada kita, yang mengampuni dan menyelamatkan kita. Sehingga kita akan mampu bersyukur dalam segala keberadaan hidup kita. Yang kedua, kita bersyukur karena berkat Tuhan Allah yang menjaga, mengendalikan alam, memberkati tanah, memberkati usaha pertanian, dan segala usaha sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Memberikan hujan, memberikan pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang subur, menghasilkan buah yang melimpah untuk semua yang ditanami, untuk semua yang diusahakan, untuk semua yang dikerjakan. Tuhanlah yang membuat berhasil. Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Semua bersumber dari Tuhan, dan karena itu semua orang wajib bersyukur dan memuji Tuhan kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Biar firman ini menjadi berita yang memperlengkapi, menguatkan dan menyemangati kami, supaya kami akan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Sebab Engkaulah Allah yang telah menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kami. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik. Kasih setianya akan terus menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.